Foni. Gua Aufa. Yuk cerita. Pikir-pikir dulu. Oh iya, pikir-pikir aja dulu. Halo. Welcome back setelah sekian lama kita nggak rekaman ya kan. Udah lama banget. Lama banget, berapa abad gitu ya? Iya, ini faktor ini sih. Sebenarnya karena barengan, jadi maksudnya karena gua sama Foni di tempat yang sama, di tidur sampai buka mata lagi sama dia gitu. Jadi nggak ada bukan nggak ada waktu, tapi Lebih ke apa, kalau misalnya mau ngobrol ya udah ngobrol iya, gitu. langsung Jadi ngobrol. kayak Ya udah kepikiran buat ini lagi, jadinya buat rekaman. deep talknya di luar podcast gitu. Iya bener-bener. Makanya kayak gitu. Jadi akhirnya sekarang kita bisa rekaman lagi. Kali ini kita mau bahas apa? Sesuai dengan judulnya nih. Iya, judulnya yang udah dilihat. Apa tuh judulnya? Hubungan orang dewasa. Emang lu udah dewasa? Iya, nggak tahu ya. Ini sebenarnya definisi dewasa itu umur berapa? Emang ya? Kalau misalnya ngobrolin tentang umur sih kayaknya nggak menjamin sih menurut gua gitu, karena dewasa itu kan ditentukan oleh sifat gitu. Sementara sifat orang, ada juga anak kecil yang udah berpikiran luas seperti orang dewasa, sedangkan ada juga orang yang katanya umurnya udah dewasa tapi berpikiran seperti anak-anak gitu. Jadi ya nggak ada batasan umur sih kalau menurut gua gitu. Iya, jadi berarti kita udah termasuk dewasa belum? Ya biarin orang yang nilai kali ya. Iya. Cuman Karena kayaknya kalau misalnya gue udah dewasa nih kayak apaan sih lo gitu loh, ya nggak sih? Cuman pasti udah apa ya namanya, kita mencoba. Kita udah mengalami hal-hal untuk menjadi dewasa gitu loh. Gimana ya maksudnya? Proses menuju dewasa gitu. Jadi udah bisa dibilang orang dewasa. Jadi sebenarnya gimana sih hubungan apa sih tadi, hubungan orang dewasa? Dalam konteks apa nih hubungannya? Banyak ya hubungan. Hubungan apa gitu? Hubungan pertemanan, hubungan percintaan, iya. Itu bisa kayaknya, termasuk. Iya benar-benar. Bukan hubungan yang lain. Bukan hubungan yang ini ya negatif iya, gitu. Bukan hubungan yang plus itu. Bukan kok. Bukan. Kami juga belum ahli kok di sana. Yang ahli itu teman kita ya. Iya. Jadi gimana? Gimana nih kalau menurut lo yang udah ngejalanin proses menuju kedewasaan ya? Gimana tuh yang lo alamin gitu? Mulai dari temen kali ya. Mulai dari temen kita apa ya? Makin lama kalau misalnya kata orang makin dewasa kita makin nggak punya temen. Ya, maksudnya kasarnya kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang teman gitu ya, kan teman itu yang maksudnya yang kalau kita butuh ada, kalau dia butuh kita ada gitu. Yang ada bukan di saat kita senang doang gitu, tapi saat kita ada di titik terendah gitu kan. Makin dewasa itu kayak lu makin ngerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh nggak ngemis buat lu kan temenin gua dong gitu. Bener-bener. Iya nggak sih, lebih ke kalau misalnya dia ada ya udah ini temen gua gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, oh ya udah gitu loh. Ya udah, iya benar-benar. Emang kita nggak mau mengambil pusing hal kecil kayak gitu, karena udah banyak hal yang lain harus dipikirin. Iya. Jadi buat apa nambah Beban pikiran, gitu. Bener. Kayak udah banyak gitu loh hal yang bikin kepala ini mau pecah gitu. Cuman kalau untuk mikirin temen lo yang nggak ada di saat lo susah, ya nggak usah dipikirin gitu. Cuman cukup tahu oh ternyata dia gitu. Iya, lagian juga kan semua, maksudnya kita karena kita udah makin dewasa atau makin banyak juga yang dikerjain, makin banyak aktivitas, banyak kesibukan, banyak tanggung jawab baru juga yang harus ditanggung gitu ya. Ya kan, jadi kita harus paham juga orang emang punya kesibukan masing-masing. Jadi ya kita nggak bisa maksain juga gitu. Bener-bener. Makanya sekarang kalau misalnya nggak bisa minta tolong ke orang, ya makanya kita harus ngandelin diri sendiri gitu. Iya.
Dan juga kalau menurut gue sih ya, bukan berarti yang selamanya nggak ada di saat lu susah itu dia bukan temen lu, ngerti nggak sih? Kayak mungkin orang punya alasan kenapa dia nggak ada di saat itu gitu. Ya sama-sama paham gitu loh. Iya benar. Mungkin bukan dia yang bantuin lu di saat lu susah, tapi ada orang lain yang bantuin lu gitu. Pun sebaliknya gitu, jangan cuman karena satu kesalahan dia, satu ketidakadaan dia di dalam masalah lu langsung ngejudge dia bukan teman gua nih gitu. Terlalu ini sih, maksudnya terlalu mikir bocah banget gitu, pendek banget mikirnya. Apalagi kayak gini nih, kalau misalnya dalam suatu pertemanan itu lu yang pamrih gitu loh. Iya. Kamu gak sih kayak misalnya nih lu baik nih ke temen lu selalu ada di saat dia butuh lu gitu. Terus ketika lu nggak ada, ketika lu butuh dia nggak ada nih, misalnya di satu saat dia nggak ada, terus lu yang kayak kok lu nggak bisa sih nemenin gue kan udah selalu nemenin lu, gue kan selalu ada nih buat lu. Sering terjadi. Terus kayak maksudnya tuh ya apa ya, ngerti gak sih, kayak itu tuh childish gitu gak sih? Iya, karena maksudnya walaupun kita baik ke satu orang, belum tentu orang itu yang balas kita gitu. Kita bisa lagi jadi orang lain juga yang bantuin kita gitu loh. Jadi namanya buat apa sih ngerasa berkorban, ngerasa harus dibalas gitu. Jadi intinya kalau misalnya di saat ini yang katanya menuju kedewasaan itu, kalau emang lu pengen baik ke orang, ya udah baik gitu loh, tanpa lu harus ngarepin dia harus baik ke gua gitu. Iya kan, karena kalau misalnya ya maksudnya lu baik ke orang ya itu karena diri lu gitu loh. Karena lu baik, ya emang gitu, baik gitu. Baik. Bukan karena lu mengharapkan di saat nanti lu butuh ada orang yang bakal bantu ke lu gitu. Jatuhnya bisa dibilang nggak ikhlas dong, nggak ya ikhlas, kan? Walaupun ikhlas itu ikhlas itu ikhlas itu nggak disebut gitu loh, tanpa kata ya kan, tanpa kata ikhlas. Iya betul ya, emang kerasa sih. Mungkin di saat dulu tuh SMP SMA gitu ya, banyak banget kali ya teman lu kesini ada teman, lu kesini ada teman gitu. Makin kesini tuh apa ya, makin kayak makin berkurang gitu. Selektif juga dan juga ini sih kalau menurut gua apa ya, hukum alam gitu. Seleksi alam makin berkurang. Lebih butuh teman yang berkualitas gitu daripada kuantitasnya. Iya bener sih. Bener banget. Pasti lu ngerasanya nggak apa-apa deh, gue cuman punya satu tapi berkualitas bisa dengerin gue daripada punya banyak tapi kayak lu merasa sendiri gitu. Iya. Kayak pernah juga sih, kayak pasti jadi kayak gue ngalamin juga tuh yang namanya dari temenan deket sampai akhirnya ternyata kita nggak bisa deket lagi gitu. Ternyata gue nggak ini nih sama dia, nggak sejalan walaupun ini pertemanan gitu ya. Gue nggak bisa lagi nih temenan sama dia gitu. Dia terlalu gimana buat gue, atau terlalu merugikan buat gue, terlalu toksik buat gue gitu. Itu tuh wajar gitu menurut gue. Dan nggak apa-apa, jangan kita sampai maksain buat harus berteman gitu. Maksudnya bukan dalam artian bukan dalam artian lu musuhan gitu ya. Cuman kan kalau misalnya lu tahu dia kayak gini nih, terus itu yang ngebuat lu kesel atau gimana, kalau misalnya itu ngebuat lu ngerasa ngerasa elunya makin kesel sendiri atau makin apa, itu tuh nggak apa-apa banget buat dijauhin gitu loh. Karena yang tahu nyamannya diri lu punya teman seperti apa itu kan diri lu sendiri gitu kan. Sama ini juga sih, suatu hubungan itu harus take and give gitu. Iya. Lu memberikan, lu menerima gitu. Jadi kalau misalnya lu cuman ngasih doang, dalam hal apapun lah, dalam hal waktu atau dalam hal waktu luangnya dia, atau untuk ngedengerin lu atau nemenin lu atau gimana, walaupun semua nggak dipenuhi, tapi kan tau lah lu value yang dia kasih ke lu gimana gitu. Jadi emang harus realistis, balik lagi sih emang realistis. Itu baru pertemanan loh. Iya, baru pertemanan. Maksudnya sebenarnya ini sesuatu hal yang
nggak bisa secara teori gitu loh. Maksudnya lu bakal tahu seperti apa ceritanya kalau lu udah ngalamin gitu. Iya. Itu baru dari hal pertemanan. Pertemanan maksudnya sebenarnya nggak ribet sih kalau lu bisa berpikiran untuk tidak meribetkan itu. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kayak ya suatu hal yang normal, kita ada yang datang dan pergi, teman pun kayak gitu, ada yang deket terus tiba-tiba nggak deket, terus ada lagi orang baru lagi, teman baru lagi, ya kita harus welcome, ya udah emang hidup kayak gitu. Yang bikin ribet itu adalah lu terlalu stuck di situ aja. Iya. Dan lu nggak mandiri itu juga. Iya. Karena yang kayak pernah kita bilang sih, udah pernah kita bahas juga, kalau misalnya yang bisa diandelin tuh ya diri kita sendiri. Iya. Ya kan, nggak bisa ngandelin orang lain. Kan udah nih tadi soal pertemanan, hubungan yang lebih lagi ada hubungan percintaan nih. Aduh berat nih. Beratnya kenapa? Karena bervariasi ya di hubungan kita yang di umur kita yang sekarang. Hubungan percintaan orang-orang tuh kan udah ada yang nikah, udah ada yang tunangan, udah pacaran bertahun-tahun, ya udah punya anak, udah macem-macem deh gitu, bervariasi. Kalau lu di posisi yang mana nih, Fon? Gue masih gini-gini aja. Gini gimana? Posisi yang mana? Ya gini, ya masih sendiri aja gue. Sendiri. Masih menikmati menikmati menjadi diri sendiri tanpa harus memikirkan hal-hal yang rumit gitu menurut gue untuk saat ini gitu. Lebih tepatnya baru sendiri lagi. Iya benar. Iya. Nggak baru sih kayaknya ya, udah berapa bulan gitu. Ya, baru berapa bulan? Belum nyampe setahun. Belum nyampe 2 tahun. Iya sih, benar. Ya, hubungan gimana ya? Kenapa nih lu bilang berat gitu tuh, kenapa gitu? Gue nggak bilang berat. Gue jadi yang lu. Oh gue ya. Nggak berat. Ya, maksudnya nggak berat sih. Maksudnya lu bilang rumit. Gue bilang rumit. Ya, karena gimana ya? Rumit karena mungkin karena gue abis ngalamin hal yang rumit menurut gue gitu. Dan apa ya? Kalau untuk membahas lagi, untuk memulai lagi itu tuh gue perlu banyak gitu loh yang harus gue seleksi gitu, ngerti gak sih? Kayak karena makin kesini ya gue mikirnya lu jalin hubungan itu buat apa sih sebenarnya gitu. Kalau buat nyakitin doang, kalau buat lu lu nggak produktif, lu kepikiran dia jadi overthinking gitu tuh kayaknya nggak perlu sih menurut gue ya. Iya sih. Ya jadinya sebenarnya kalau kayak gitu membuang energi kita jadinya. Sebenarnya mungkin ada yang bilang nggak membuang, kan bakal dapat pengalaman gitu. Iya bisa jadi, itu kan perspektif orang gitu ya. Cuman kalau gua saat ini nggak tahu besok atau nggak tahu kapan gitu ya, mungkin omongan gua bakal berubah gitu. Cuman untuk saat ini gua lebih mau fokus mengembangkan diri gua gitu. Karena kalau gue pribadi gitu ya, menjalin hubungan itu gue nggak bisa kalau itu main-main gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Sementara mungkin gue ketemu sama orang yang nganggep hubungan itu main-main gitu, ya lebih ke ekspektasi gue gitu loh. Gue berekspektasi orang itu harus sama kayak gue gitu, apa yang orang itu pikirin harus sama kayak apa yang gue pikirin, jadinya ya mungkin itu yang jadi beban di gue gitu loh. Makanya gue bilang rumit gitu, karena emang maksudnya kita sama pikiran kita sendiri aja masih suka nggak sinkron gitu, apalagi kita harus menyamakan pemikiran dengan orang yang mungkin bisa jadi beda pribadi sama kita, beda tujuan sama kita. Ya kalau sebenarnya kalau misalnya mikirnya harus menyamakan, ya nggak akan mungkin sama gitu loh. Bener. Cuman kalau misalnya masih mikirnya bakal nyari yang sama, emang nggak akan bisa sama. Cuman mungkin yang mendekati atau yang bisa ditoleransi jatuhnya gitu. Intinya yang kalau misalnya mau sama itu istilahnya sefrekuensi dulu lah, seprinsip dulu lah,
sama tujuan hidupnya gitu. Bener Bukan kalau pemikiran emang kita nggak Iya, bisa iya, itu bener-bener. sih nggak bisa nyamain gitu loh. Iya sih. Maksud gue tuh yang bukan yang sama banget gitu Iya, loh. iya, Maksudnya ngerti. yang kalau gue ngomong A, Dia ngerti. dia ngerti gitu. Kalau gue ngomong B, Dia ngerti. dia ngerti gitu. Iya, iya. Menurut gue nggak serumit itu. Maksudnya rumit itu relatif. Tergantung individunya, tergantung kita memandangnya gimana. Iya. Bisa sih emang kadang dipandangnya hubungan itu rumit, tapi kebanyakan orang mungkin kalau misalnya mikirin rumit nih hubungan, nggak akan ada orang yang nikah. Benar Gitu, sih. nggak akan Iya. ada orang yang cepet nikah kayak orang-orang atau teman-teman kita yang seumuran kita Iya, yang bener-bener. cepet nikah gitu loh. Iya. Cuman kan maksud gue tuh untuk saat ini gue menganggap itu rumit gitu loh. bener-bener. Kan Iya, gue iya. nggak bilang Kan itu tuh rumit gitu loh. Maksudnya kan gue bilang dengan keadaan gue saat ini gue nganggap itu rumit dan gue belum siap untuk mengalami itu lagi, menghadapi itu lagi. Ya itu yang gue bilang, tergantung individunya, tergantung kesiapannya juga kan. Kalau misalnya udah siap, ya nggak akan ya mungkin menepis Iya. rumit itu gitu. Nanti mungkin ada saatnya juga rumit itu bisa lu tepiskan gitu. Oh ternyata nggak serumit itu gitu. Ngomongin soal hubungan nih, hubungan orang dewasa di umur kita yang sekarang, di umur lu yang sekarang, lu lebih prefer punya hubungan yang kayak gimana? Maksudnya hubungan percintaan ya, yang kayak gimana sih gitu? Apakah lu maunya komitmenan, lu maunya HTS aja, lu maunya pacaran dulu, atau lu maunya langsung nikah gitu? Iya. Menurut lu gimana sih? Kalau untuk saat ini gitu. Kalau untuk saat ini nih. Iya saat ini. Oke, garis bawahin saat ini. Garis bawahin. Ya kan pakai balik lagi stabilo. kondisi orang berbeda-beda. Iya, pakai situasi. stabilo warna merah gitu ya saat ini gitu. Warna hijau aja deh. Warna hijau. Ya kenapa? Kayaknya gue nggak dulu gitu loh. Nggak dulu untuk Nggak punya dulu hubungan. nggak dulu buat punya hubungan apapun itu bentuknya. Karena menurut gue beda judul doang gitu loh. Mau lu pacaran nih, itu pacaran tuh labelnya. Terus HTS atau komitmen sama aja, lu harus jaga hati, lu harus ngabarin gitu, lu harus pokoknya sama aja menurut gue loh. Kalau disuruh milih, walaupun disuruh milih kayak kalau lu nggak mau pacaran terus diminta ya udah kita ini aja komitmenan aja. Enggak, sama aja. Menurut emang. nih, menurut gua loh, nggak tahu menurut kalian gitu. Tapi menurut gua sama aja gitu karena apa sih bedanya gitu loh? Sama-sama Beda judul doang. Iya, beda judul doang, sama-sama menjalin hubungan gitu. Menjalin hubungan. Cuman mungkin lebih ke statusnya doang kali ya. Iya, emang ini beda judul doang. Iya, beda Cuman kadang orang mikirnya ada yang mikir dia tuh misalnya kalau punya pacaran gitu, statusnya kayak udah lebih memiliki daripada HTS. Oh gitu. Daripada komitmenan gitu. Yes, maksudnya masih banyak tuh orang yang kayak punya HTS-an, ya dia punya hubungan tapi nggak punya status, tetap jalan-jalan sama orang lain gitu, tetap sana sini. Enggak, intinya ini enggak sih tujuan dia punya pusat tapi dia punya banyak cabang gitu ini sih? Kata orang perkuat pusat berbanyak cabang gitu. Yes. Itu kan jadinya aduh mending lu nggak usah aja sama siapa-siapa. Karena menurut gue tuh juga maksudnya lu percaya nggak sih kalau apa yang lu lakuin sama orang itu bakal lu rasain juga gimana pun nanti ke depannya gitu. Kayak itu nyakitin woy, ya nggak sih? Iya. Maksudnya kalau misalnya lu kayak gitu nih, lu ngejamin nggak sih orang yang deket sama lu tuh nggak sakit hati kalau misalnya lu deket sama yang lain juga gitu? Ya makanya gue bilang ya udah lebih baik gini aja, temenan, lu kenal banyak orang gitu dibanding lu harus ngestak di satu orang yang aduh lu siap nggak sih buat bikin dia nggak sakit hati sama lu, bikin dia nggak kecewa sama lu gitu. Nah emang kecuali emang udah
lu udah Iya. terima nih konsekuensinya. Lu emang udah mau sama orang itu, lu bakal siap disakitin segimana Iya, sama iya, orang iya, itu iya, gitu iya, loh. iya. Kecuali udah di posisi kayak gitu. Makanya kalau misalnya nggak siap, kalau memang misalnya juga nggak siap untuk setia, nggak siap Iya. untuk menerima sakit hati lagi gitu, jangan nggak usah memulai usah, dulu. iya, nggak Kalau usah menurut gue, nyoba-nyoba sih iya nggak usah menurut nyoba-nyoba, karena emang anjir hubungan bukan coba-coba. Iya, iya. Ya kan? Iya, ada nih gue pernah denger kayak ya udah nggak apa-apa sih, coba dulu aja, siapa tahu cocok, siapa tahu bisa lanjut gitu. Menurut gue nggak bisa kayak gitu, coba-coba. Kayak ini bukan apa ya? Apa sih yang main undi-undian itu coba lagi gitu loh. Iya, coba, Enggak, udah berhasil, iya nggak udah bisa kayak terus. gitu, maksudnya Gagal, coba lagi. Iya, lu harus punya niatan, lu harus punya apa ya, prinsip dulu dalam hati lu kalau ini nggak bisa nih main-main gitu. Gue mau serius gitu. Kalau cuman ya udah gue coba aja kali ya sama dia, itu tuh aduh nggak bisa deh kalau gue mah, nggak bisa. Tapi kalau lu misalnya disuruh, kalau misalnya daripada kan nama status tadi kan beda-beda ya. Lebih prefernya maksudnya lebih mending kayak ini kan kalau kan ini di saat sekarang udah Iya. belum siap kan. Kalau misalnya nanti gitu lu maunya langsung nikah aja, apa lu bakal nerima buat punya pacar lagi, atau cuman deket aja terus nikah? Kalau Menurut lu gimana gitu yang kayak gitu? Kalau gue kayaknya lebih milih deket aja tapi tahu-tahu punya niat yang serius sih kalau menurut gue. Ada gitu. yang trauma nih. iya. Sebenarnya nggak tahu sih, mungkin ada orang yang bilang gue lebay banget baru juga gitu, udah trauma gitu. Mungkin ada yang bilang kayak gitu, mungkin ada yang berpikiran seperti itu gitu. Cuman emang gue dari dulu emang maksudnya gue dari dulu berusaha buat nggak pacaran, atau gue milih-milih dalam pacaran. Sekali gue pacaran malah gue dapetnya yang kayak gitu ya kan, maksudnya trauma nggak sih? Kapok ya? Iya untuk saat ini gue kapok. Untuk saat ini kapok. Kan yang kita sebut sekarang kan belum tentu sama Iya, di iya, depannya, benar. ke depannya. Kan manusia itu unstable katanya. Iya, makhluk yang dinamis bisa gitu. berubah-ubah. Iya, jadi ucapan gue saat ini belum tentu sama ya. Jadi jangan ngejudge gue kalau misalnya suatu saat gue tidak melakukan apa yang gue ucapkan saat ini gitu, karena ya karena itu, karena gue mikirnya saat ini gitu loh. Saat ini emang gue kapok gitu loh, karena gue pernah mempercayai orang dengan begitu percayanya dan kecewa. Dan kecewanya semengecewakan itu gitu. Jadi sekarang gue mikirnya kalau misalnya ditanya, gue mikirnya ya udah gue deket aja sama orang. Maksudnya dalam artian dekat, gue kenal orang, gue tahu dia gimana, gue pahamin dia gimana gitu. Tapi nggak harus yang, karena nggak semua hubungan itu harus berakhir dengan yang namanya pacaran, komitmen untuk saat ini gitu kan. Kecuali kalau emang nikah gitu, itu beda cerita gitu. Iya. Cuman kalau misalnya lu berharap perasaan lu bakal berakhir dengan pacaran, itu nggak dulu deh sekarang gitu. Dengar ya. Gitu. kepada teman-teman gua. Iya, kepada cabang-cabang poni. Gue nggak punya banyak cabang. Oh iya. Cuman ada beberapa. Beberapa. Iya, kepada Astagfirullahaladzim, nggak bercanda cabang. Aduh. Cuman posisinya emang sekarang gue malu lagi beda ya. Maksudnya Iya. Maksudnya ada di kondisi yang berbeda. Iya, Kalau iya, gue kan iya. kalau gue malah justru emang lagi memulai suatu hubungan sama orang gitu. Kalau lu emang lagi mau sendiri gitu. Karena kan gue mikirnya kemarin tuh gue masang pintu. Misalnya nih, ibarat nih gue kemarin pembatasnya ada 2 pintu gitu. Terus sekarang karena gue ngalamin hal yang menyakitkan, mengecewakan gitu, jadi gue berusaha buat masang lebih banyak pintu gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak nggak, maksudnya karena gue mikirnya yang bisa nyelamatin hati gue dari kekecewaan, dari sakit hati itu tuh ya gue sendiri gitu. Jadi gue mikirnya gimana caranya gue bisa
gue bisa meminimalisir patah hati yang bakal nantinya, kan nggak tahu ya, siapa tahu ke depannya gue bakal dipatahin lagi sama seseorang gitu. Tidaknya gue udah punya banyak pintu gitu, ngerti gak Iya sih, iya, banyak ngerti ngerti. pintu yang orang kita harus lewatin. Kalau emang nantinya dia ngecewain gue lagi, ya udah setidaknya gue udah apa ya, gue udah punya usaha buat meminimalisir itu gitu. Iya iya iya. Lebih itu nggak sih jatuhnya lebih selektif nggak Iya sih? iya sih. Emang tapi emang kita harus selektif, Iya. emang. Cuman lebih lagi gitu. Lebih lagi. Emang mau dibilang rumit nggak rumit, tapi rumit Tapi ya rumit, rumit, ya rumit, ya gitu. Cuman kalau gue ya emang lagi memulai, kalau misalnya emang kita emang nggak bisa lepas dari namanya patah hati sih menurut gue. Iya benar. Cuman Iya. kita bisa Bisa meminimalisir gitu. meminimalisir dan kita bisa milih loh orang yang mau matahin kita tuh Iya siapa gitu. bener itu gue Itu. pernah lihat. Setidaknya nih ya, kalaupun nanti lo dipatahin sama orang, itu tuh orang yang udah lo pilih gitu, dengan berbagai seleksi gitu. Iya, Ya nggak sih? dengan berbagai seleksi yang bisa lu toleransi gitu. Dibanding nanti kalau misalnya lu sembarangan menerima orang, dalam artian lu secepat itu nerima orang gitu, dan ternyata dia matahin lu lagi, lu kayak oh iya ya, kenapa ya kemarin gue terlalu cepat menerima dia gitu. Makanya emang sih gue di posisi sekarang yang udah memulai lagi itu gue udah berpikir yang panjang banget gitu, nggak yang selama ini itu kan gue juga punya waktu buat sendiri dulu. Gue juga punya waktu buat mikir dulu nih, gue ngasih kesempatan buat diri gue buat healing dulu gitu. Terus pas suatu saatnya gue udah siap atau gue udah mau membuka diri gue lagi, ya gue emang bener-bener semikirin itu. Dan ketika gue udah memilih, berarti emang udah gue emang udah mantep sama pilihan ini nih, ini udah bener-bener pilihan gue gitu. Berarti ya tolong jangan dikecewain gitu. Kayak gitu bener. Emang bener-bener adalah proses kayak gitu, proses kita untuk sendiri dulu, terus kita akhirnya memutuskan untuk memilih siapa gitu. Ini baru konteksnya untuk deket atau untuk pacaran atau apapun itu namanya kan. Di hubungan di umur kita yang sekarang emang tujuannya udah serius gitu loh. Mau deket doang, mau hubungannya apapun itu, tapi tujuannya udah kesana loh, udah bukan cuman main-main doang. Kali ini lumayan kacau ya rekaman kita. Iya. Karena ini sih, karena kemarin kita sempat rekaman ya, cuma itu nggak sampai habis gitu, maksudnya ada sesuatu yang belum selesai dibicarakan dan itu terputus gitu rekamannya, jadinya mau disambung lagi pasti kelihatan gitu, maksudnya pasti kelihatan ini tuh direkam dalam waktu yang beda gitu loh. Jadi mohon maaf jika ya gitulah, pokoknya emang rumit banget sih. Kita lanjut aja ya, tapi kita tetap lanjut aja untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu. Benar. Jadi sampai mana ya BTW? Kita kan bahas relationship orang dewasa nih, hubungan orang dewasa. Kita mulai dari mana? Gue aja deh nanya sama lu ya. Kan yang ini nih, kalau misalnya di Twitter orang suka tahu nggak sih, suka baca nggak sih lu tweet orang, semakin dewasa kita nggak butuh hubungan yang nanya lagi apa, lagi ngapain, udah makan belum, tapi apa ya katanya, butuhnya yang kayak gimana katanya? Yang ini yang bisa diajak gimana hari ini gitu. Oh iya. Nah, gimana menurut Anda? Kalau gue sih setuju ya sama statement itu, karena dari gue pribadi sih, gue tuh kurang nyaman aja sih kalau misalnya ditanya lagi apa, lagi di mana, udah makan apa belum, karena apa ya, gue lebih suka deep talk gitu loh, kayak hari ini gimana, ada yang buat gak enak gak hari ini, atau
gimana tadi hari-harinya lancar nggak, dibanding pertanyaan-pertanyaan yang capek gitu loh, harus diulang gitu, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Ngerti. Iya Kayak lebih gitu. bermakna gitu ya, nggak yang wasting time gitu kan, Iya, kayak nanyanya. iya bener, karena Karena kita kayaknya punya kesibukan gitu kan. kan emang kalau saat kita sekarang ini ya, maksudnya eh, ada yang masih kuliah mungkin ya yang dengerin ini, terus ada yang kerja gitu. Gue ngerasa tuh kalau emang lu punya seseorang, punya pasangan, partner nih saat ini tuh pastilah nggak bakal chatan 24 jam, chatan mulu. Itu tuh kan kayaknya emang lu nggak punya kerjaan lain apa gitu, ya nggak sih? Iya, Besti, betul. Jadi gue tuh lebih kayak eh, lebih proper, lu seharian tahu nih masing-masing punya kesibukan, tahu loh ya, bukan nggak ngabarin di kesibukannya apa, beda loh ya kan. Iya, beda. Jadi tahu nih, oh gue hari ini kerja ya, oh iya gue juga nih kerja gitu. Nah terus ntar malamnya nanyain gimana hari ini gitu. Gimana tadi, itu tuh lebih kayak berkesan gitu sih kalau menurut gue gitu, ya gak sih? Gue bener sih maksud lu, yang lu bilang. Gue juga Mm-mm. juga gue juga bukan nggak setuju sama statement itu. Gue setuju. Iya, Cuman kalau pikirnya sekarang bukan kan, kalau kalau statement itu bilangnya kayak nggak perlu banget deh lu tanya ini tuh kayak apa sih, kayak bocah banget gitu-gitu. Lebih iya, baik emang pertanyaan itu lebih berkualitas gitu ya. iya. Itu benar, cuman bukan yang eh kalau menurut gue bukan yang harus bukan yang bukan jadi jelek gitu loh Iya pertanyaan-pertanyaan benar itu. benar benar benar. Kadang kalau gue mikirnya kalau misalnya bisa dua-duanya kenapa enggak? Maksudnya enggak melulu harus yang mungkin yang maksud orang itu terus-terusan nanya, bentar-bentar Iya, nanya lagi apa, iya, iya, bentar-bentar iya. nanya sampai makan apa belum. Tapi kalau misalnya sekali-sekali atau emang konteksnya emang pengen nanya kan nggak apa-apa menurut gue. Cuman orang kayaknya konteksnya kayak lu ngapain sih nanyain lagi apa, ngapain sih nanyain udah makan apa belum, kayak dicapnya jelek banget gitu, padahal kan nggak kayak gitu kalau menurut gue sekarang nih. Waktu itu gue mikirnya kayak gitu juga sih, mikirnya juga kayak nggak usah lah kayak gitu, nggak penting gitu kan. Cuman lama-lama kayak mikir, oh nggak apa-apa sih kalau misalnya bisa dua-duanya atau bisa sejalan, nggak apa-apa. Cuman porsinya aja yang disesuaikan sama, kan kita juga punya kesibukan gitu. Itu sih ya kan yang bener yang kata Lui tadi Iya, juga. iya. Tapi Hmm. tapi bang, bukan bukan nggak nggak boleh gitu loh, bukan Ya, nggak iya, nggak ngebolehin boleh. gitu. Karena gue lihat tuh banyak tuh berseliweran gitu di Twitter yang kayak jadinya nganggep apaan sih lu nanyanya kayak gitu, ngapain sih kok apa pertanyaannya gitu, jadi kayak nganggep remeh banget gitu loh, harusnya kan enggak ya. Cuman porsinya aja disesuaiin, nggak kayak dulu mungkin kita kalau lagi cinta monyet gitu 24 jam chat Iya, terus. iya benar-benar. Kayak gitu Karena kan. karena gue mikirnya ya makin kesini tuh eh, nggak mau yang menye-menye kalau kata Iya, iya, sound iya. TikTok gitu, ngerti gak sih? Kebanyakan main TikTok nih, nggak mau yang menye-menye, maunya yang set-set Padahal gitu. Padahal dulu tuh ada tuh yang bilang ya, apa sih TikTok, Iya, apa iya, sih iya benar, benar. TikTok gitu. Akhirnya keracunan juga. Makanya gue bilang, maksud itu emang ya emang something kita emang kayak gitu, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Kita namanya ya kita apa itu namanya, kemakan Dinamis, omongan. dinamis. Oh ya, lanjut Hmm, lanjut yang tadi lanjut. apa, Dan oh ya ini. apa? Kalau misalnya tapi aduh menurut orang-orang ada juga yang mikir kayak gue sibuk, lo harus ngerti. Jadi dia tuh seakan nggak ngabarin, nggak Hmm, ngasih tahu, apa namanya, pokoknya nggak ada kontak gitu. Kayak ya hmm, udah emang dia
udah tahu gue sibuk gitu. Menurut gue itu tuh nggak kayak gitu Nggak, gitu caranya. nggak gitu maksudnya tuh ya. Menurut gue Ini gue meyakini perkataan ini nih. Nggak ada yang namanya orang sibuk. Yang ada tuh orang yang nggak bisa memanage waktunya gitu. Maksudnya sesibuk-sibuk apapun, kalau emang lu itu prioritasnya, setidaknya ngabarin gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak kita sih susahnya ngabarin gitu. Ya iya kan bener. kita kan nggak minta chatnya tiap detik gitu ya, lu harus fast respon gitu. Cuman kalau misalnya lu keterlaluan banget, nggak mungkin loh orang itu nggak megang HP gitu. Iya nggak Iya sih? iya Ya itu sekarang makanya lebih ke prioritasnya, lu iya prioritaskan prioritas. gitu. Bener bener. Menurut gue ya, apa-apa tuh emang tergantung pasangan lu gitu loh. Maksudnya dalam kita tuh punya partner, kita harus tahu partner kita nih butuhnya yang kayak mana. Mungkin ada beberapa orang yang gue butuh nih kalau lu kabarin gitu. Tapi ada juga yang beberapa orang yang is okay lu nggak ngabarin juga nggak apa-apa gitu. Ya nggak sih? Berarti emang tergantung sama orangnya, tergantung sama hubungannya juga, tergantung, semua emang tergantung. Jadi berarti Bener. yang salah itu kalau misalnya udah nggak Udah sesuai aja, dibilangin. ya udah nggak Yang sesuai aja. Misalnya iya, si A kayak gini mau malah nggak kayak gitu gitu. Itu kan jadinya makanya itu yang bikin jadinya bentrok terus kan. Itu sih sebenarnya yang salah menurut gua. iya, iya. Baik lagi Kayak, ke karena ini woy, komunikasi itu penting yang menurut gua. ngomong itu. Oh iya, oh iya. Aku bilang balik lagi semua tuh ke komunikasi gitu. Emang yang baik itu adalah Komunikasi. pintar. Ya, kayak gitulah orang dewasa. Cie, udah dewasa. gue kalau misalnya ngomong tentang dewasa gitu ya, gue tuh kayak ngerasa oh my god, gue masih bocah gitu, ngerti gak sih? Maksudnya gue Gue juga. masih menolak untuk menjadi dewasa, tapi gue udah dewasa gitu, ngerti gak sih? Iya, iya. Gue, aduh, masa sih gue udah dewasa gitu? Ngelihat teman-teman gue pada nikah, udah pada hamil, udah punya anak tuh kayak, mah emang gue udah dewasa gitu enggak sih? Atau gue aja yang ngerasa gitu ya? Gue ngerasa juga kayak Mm-mm. masih bukan aneh, yang ngerasa agak aneh aja gitu ngeliat temen-temen gue udah gendong anak gitu. Gue ngerasa gue salut deh sama orang yang Iya. nikah muda. Karena gue mikirnya kayak gini loh, eh lu deket sama orang, lu punya hubungan pacaran lah ya, apa taruh dia pacaran gitu. Maksudnya tuh untuk dia yakin kalau dia bakal nikah itu gimana sih gitu. Ngerti maksud gue? Ngerti-ngerti. Kayak oh misalnya lu deket nih sama orang atau lu pacaran sama orang terus kayak gue yakin nih gue bisa seumur hidup sama dia gitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Paham Menerima gak sih dia maksud gue? adanya, hidup Kayak bersama iya, aja. iya kayak maksudnya karena gue mikirnya nikah itu kan orang pengennya sekali seumur hidup ya. Mm-mm. Dan juga nikah itu banyak, kalau misalnya lu mikir nikah itu eh buat lu lebih bahagia, itu tuh apa ya? Kurang kurang ini sih kalau menurut gue kurang tepat. Kurang Ya. tepat karena yang ada di pikiran gue tuh nikah itu menggabungkan, ngerti gak sih? Karena Iya, gue punya masalah, terus pasangan gue punya masalah, terus gimana caranya kita nikah biar kita tuh ngadepin masalah bareng-bareng gitu. bener. Bukan Dan ya, bukan, iya, tapi dan menambah juga masalah emang. yang dalam pikiran gue tuh ya nikah nih kan punya masalah, udah tuh eh gimana sih dua orang lu sama partner lu dengan isi kepala yang berbeda buat nyelesain masalah itu sih. Iya, dengan dua kepala lo jelas dua Iya, pikiran berbeda gitu iya, digabungin susah kali, ya iya, kan? iya Sama bener. juga kayak gini, sama juga gue mikirnya kayak gini. Gue udah hidup sebagaimana gue selama ini hidup. Terus kalau misalnya gue nikah sama orang, gue jadi istilahnya
gue membiarkan dia masuk ke hidup gue dan ngerubah semuanya gitu loh. Dan ngerubah mungkin kebiasaan gue berubah, atau dia pun juga bisa aja gitu kan, dia juga kehidupan dia berubah, pokoknya berubah lah semuanya cuman demi buat sama dia gitu. Jadi gimana itu orang bisa yakin gitu? Mereka punya apa ya, punya komitmen buat menjalankan itu dengan waktu yang gue masih ragu gitu, ngerti sih? Ngerti. Atau ya namanya kita sama-sama di sini, posisinya kita sama-sama nggak ngerti sama yang mereka rasain kan gitu. Enggak. Mungkin karena enggak, kalau dalam pikiran gue nih ya, salah satu penyebabnya tau nggak? Kita belum ngerasain. Iya, karena mungkin enggak. Karena mungkin gini, karena mungkin kita belum menemukan orang yang kita anggap kita bisa, ngerti nggak? Iya, kita belum kita belum merasakan apa yang mereka rasakan gitu sebenarnya. Iya gitu. Kebayang sama kita. Iya, mungkin sebenarnya mereka yakin karena udah nemu orangnya gitu. Iya, benar. Kita juga harus ngobrol sama yang udah nikah muda kali ya. Bener. Bisa kali ya ntar kita undang gitu. Kalau bicara mengenai hubungan orang dewasa ini, kayaknya sekitar itu sih. Iya, sekitar itu. Hubungan, status, terus nikah, ya ujung-ujungnya nikah. Tapi nih gue dari pribadi gue sendiri, gue tuh dulu mikirnya gue 23 24 udah nikah kali ya gitu. Cuma makin kesini karena gue menemukan ternyata hidup ini nggak selurus itu gitu loh. Gue menemukan pemikiran gue saat ini, ternyata hidup tuh nggak selurus yang gue pikirin waktu SMA. Ntar gue kuliah, terus ntar gue lulusnya umur segini, ntar gue nikah, ntar gue S2, ntar gue punya anak, gue kerja, itu tuh gak semulus itu. Ya Allah, ternyata gitu loh. Iya, gue bahkan mikir gini, gue kayak lu tuh, gue udah kuliah, abis kuliah gue langsung nikah, abis itu gue langsung punya anak, jadi anak gue nanti nggak jauh-jauh beda umur sama gue. Gue merasa anjir. Gue dulu mikir gini, gue ngelihat orang-orang yang umur 28, 29, pokoknya di atas 30 itu tuh belum nikah tuh, gue kayak mereka kenapa sih gitu ya? Maksudnya terlepas dari jodoh, kan emang jodoh di tangan Tuhan. Maksudnya kan gue mikirnya kok 30 mereka masih sibuk buat cari kerja ya, maksudnya sibuk buat kerja gitu, atau mereka masih gini gitu. Terus dalam pikiran gue tuh kenapa ya bisa kayak gitu ya, ternyata sekarang gue tahu jawabannya. Kayak emang nggak semudah itu, apalagi buat nikah gitu ya, maksudnya buat milih pasangan itu nggak semudah itu, woy. Iya, apalagi kalau udah patah hati berkali-kali. Iya, benar. Ya itu gitu. Bicarakan diri sendiri atau siapa? Ada temen saya. Kasihan sekali temennya itu ya. Semoga cepat sembuh. Kan kayak yang pernah lu bilang kita akan menemukan gimana sih setelah dipatahkan berkali-kali. Tolong dong, bantuin saya tolong. Gue luruskan apa yang gue kasih tahu ke lu. Tolong bantu saya merangkai kata-kata, sobat, tolong. Kita akan menemukan orang yang benar-benar tulus setelah kita patah hati berkali-kali. Katanya seperti itu gitu, Bunda. Jadi itu saya ya. Itu ya di bold. Jadi habiskan jatah patah hatimu saat ini juga gitu. Ya. Bener. Tapi jangan patah hati terus dong, tolong. Boleh nggak sih gue request nggak usah patah hati terus, nggak enak. Demi apa nggak enak? Aduh, itulah hidup ini kadang suka bercanda aja gitu.
Dan juga baru jadi yang pernah gue bilang sama lu nggak sih juga apa? kadang kita tuh egois gitu loh, kita maunya jatuh cinta terus tapi kita nggak mau patah hati. Ya, ya, Ada itu padahal itu satu paket paket satu paket tidak bisa dibeli terpisah bunda. tidak bisa dipilih saja salah satu. Bisa. Ya, ya begitulah Iya. juga ya. Ngomongin Apa? emang ngomongin relationship itu nggak ada matinya menurut gue. Ada. Bener enggak tapi nih ya yang gue pelajarin ya kayak gue belajar aja Jadi sekolah. ya, dari yang gue tangkep dari pengalaman anjir. Pengalaman. Sebenarnya Ya, pengalaman patah hati berapa kali? Oh, pertama kali. Ya, gimana? nggak pertama kali juga sih, maksudnya Iya, gue pernah patah hati, tapi maksudnya beda ngerti nggak sih? Ya, Lu kenapa dibahas? ngerti. Ya Allah. Ngerti. Dilurusin, patah hati kan nggak melulu soal pacaran doang. Kan banyak patah hati. Ya, gimana? Iya, jadi sebenarnya gue berterima kasih sih pernah merasakan itu karena kayaknya gue nggak bakal berbicara seperti ini kalau gue tidak mengalami itu. Betul. Ya kan, karena ya tadi maksudnya semua hal yang ada di hidup ini tuh bisa dijadiin pelajaran kalau kita mau mengambil pelajaran dari kejadian itu. Cuman kalau misalnya kita menutup mata, kita cuma menganggap dia sedih banget nih, gue pokoknya sedih banget, nggak mau tahu titik gue sedih gitu. Iya. Kita nggak bakal tahu itu ternyata ada hikmahnya gitu. Kalau misalnya kita kita melihat masalah itu, kejadian itu dengan oh ya ternyata gue begini, ternyata emang begini yang gue alamin tuh karena emang gak semua orang bisa menyenangkan diri gue harus emang gue yang harus menyenangkan diri gue sendiri gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Ya, jadi seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya itu kita terapkan, maksudnya kan emang semua tuh ada hikmahnya, semua sesuatu yang terjadi itu ada alasannya. Menurut gue ya, kalau kita udah nerapin itu, hidup tuh jadi lebih mudah gitu. Bener. Dan juga ini mungkin emang nggak mudah sih, maksudnya nggak semudah lu ngomong lu harus lihat hikmahnya gitu. Emang awal-awal pasti lu nangis nggak apa-apa nangis gitu loh, tapi tuh harus dilihat lagi tuh dilihat lagi yang kejadian apa ya yang gue bisa ambil dari ini supaya tuh pelong gitu loh. Oh ternyata di balik gue kayak gini ternyata gue dapetnya ini nih gitu ya. Iya, jadi kayak nggak sia-sia aja gitu yang kita rasain tuh, nggak sia-sia kita ngerasain. Ada gitu yang bisa benefitnya yang bisa diambil, ada loh, ini maksudnya tuh ini loh, hikmahnya tuh ini loh gitu. Kalau kita lihat gitu, kita mau lihat ke masalah itu gitu. Iya. Dan juga nih kalau menurut gue ya kan patah hati itu tuh pasti patah hati tuh gimana sih kalau menurut lo? Patah hati tuh kita yang salah atau pasangan kita yang salah atau sama-sama yang salah? Menurut lo patah hati salah siapa gitu? Iya. Gimana ya? Maksudnya kalau dibilang salah siapa, kalau misalnya kita nggak usah, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue kita nggak usah mencari validasi gue yang salah, dia yang salah, siapa yang benar, gue yang benar, itu menurut gue. Iya itu. Dan juga kalaupun emang lu ngerasa ini bukan salah lu, ini salah pasangan lu, itu tuh harus apa ya? Harus bisa maafin gitu loh. Iya. Dan maafinnya itu bukan buat pasangan lu gitu. Maafinnya buat diri lu sendiri. Gue maafin dia karena gue nggak mau nih gue sakit hati terus gitu. Gue maafin dia karena gue mau
lepas nih, nggak mau Bener, menyimpan beban ini terus. bener. Karena nih gue ada ngeliat sekitar gitu. Sekitar. Gue juga nih. Ini sama nggak ya? Kebanyakan Banyak ya. gue. Kebanyakan orang itu pada yang eh gue nggak mau tahu, pokoknya dia harus minta maaf sama gue gitu. Iya. Baru selesai gitu. Nggak usah nunggu dia minta maaf gitu loh. Karena Iya, buat Vin nggak harus nunggu dia iya, nggak maaf. dengan lu maafin dalam diri lu, oh ya gue udah maafin dia. Itu tuh nggak buat lu jadi kalah gitu loh. Iya. Nggak buat lu jadi, oh gue maafin dia aja nggak ada minta maaf. Enggak ngebuat lu jadi ngerasa lu yang salah gitu. Bener Iya banget. sih. Bener banget ya. Jadi itu yang buat gue bilang. Jadinya kalau misalnya kita mikirnya nggak mau mikir jauh ke depan, nggak mau berlarut-larut aja kayak gitu, jadinya hidup tuh lebih susah menurut gue, walaupun hidup Iya, itu emang nggak mudah gitu, tapi dan buat apa dan ditambah susah gitu loh. enggak gini loh. Lu sama diri lu sendiri aja tuh udah banyak problem yang bercabang-cabang gitu. Terus lu mau nambahin beban lagi buat nunggu orang minta maaf gitu. Iya gak sih? Iya, itulah jadinya, udah deh jangan mempersulit diri sendiri gitu. Tapi Mm-mm. kadang gue merasakan susahnya ngasih tahu orang yang kayak gitu. Susahnya menyadarkan orang supaya dia mau ngalah gitu, istilahnya ngalah lah ya, supaya Iya, ngalah untuk dirinya sendiri gitu. gini woi, sifatnya manusia itu apa ya? Egois gitu loh. Iya, Egois, gengsian, itu tuh pasti ada di sifat tiap-tiap manusia, tapi gimana caranya lu buat ngurangin itu gitu. iya. Tapi menurut gue orang biar sadar itu, pertama mungkin dia harus ngalamin dulu nih supaya dia bisa dapat pelajaran gitu, Iya, atau dia ya sadar sendiri. iya. Hubungan 1 dan 2 itu ya kayak gitu. Bener. Apalagi kita kan udah makin makin dewasa, makin banyak yang dikerjain yang lain gitu, makin banyak yang Gue dipikir. gue akhir-akhir ini sering denger lagunya Itgaf yang takut loh. Oh, tahu-tahu gue, tapi gue Yang lupa mana? apa. Yang pokoknya ada kata-kata takutnya. Goblok. Astagfirullahaladzim. Gue berkata kasar nih jadinya. Ah, maaf nih, mohon maaf nggak update anaknya, mohon maaf. Iya, yang ada kata-kata takutnya. Gue menyebutkan tadi judulnya takut. Ya pasti ada kata takutnya. Bener kan gue? Ya bener, cuma tuh kayak, Feeling gue tuh kuat emang. aduh ya Allah. Nenek gue nggak tahu itu pasti ada kata takutnya dalam liriknya itu. Aduh, seger banget ya. Ini liriknya kayak gini, mau gue kasih tahu nggak? Gue bukannya nanya ya, pasti gue nanya ya. Gue inisiatif loh. Maaf, kok nggak ini sih, nggak kode dikit dong. Jadi gimana lagunya? Gue udah Gimana? bilang tadi, dan lu jawaban lu apa? Yang ada kata takutnya ya. Mending gue ngomong sendiri dah. Lu kan, iya sih. Udah. Yang gimana lagunya? Yang gimana? Iya gini. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Yang itu emang bener banget ya liriknya. Ya, ada kata takutnya. Iya bener banget liriknya, sumpah demi. Kayak iya ya, makin kesini kita takut buat ngalamin kekecewaan yang lebih lagi. Betul. Mm-mm. Tapi Tapi kita nggak boleh takut. Gimana sih? Maksudku, ya itulah. Oh. Ya kita tuh harus kayak apa ya, gimana ya, hidup ini
eh Brave. Apa? gitu. Ya udah, Iya, kita iya, Kak, kita nggak boleh iya, kecewa. iya. Maksudnya tuh, ya dari lirik itu tuh dari lirik itu kita belajar gitu. Kalau kita harus mempersiapkan kekecewaan yang mungkin lebih lagi gitu. Iya ya, baru mudeng nih, baru sadar, baru ngerti. Wah, baru ngerti. Ya ya, iya gitu, betul. Iya, betul sekali. Jangan takut untuk jadi dewasa, jangan takut untuk kecewa, karena yang harus kita lakuin adalah mempersiapkan agar kita mampu melewati kekecewaan itu. Jangan lupa semua ada hikmahnya. Oke, begitu akhir dari obrolan kita. Ya nggak Ya, sih? iya. Semoga eh, semakin kita dewasa, pundak kita semakin dikuatkan untuk mengangkat lebih banyak beban gitu ya. Iya. Terus juga hati kita semakin diluaskan sabarnya, Iya. semakin bisa menerima apa yang ada di depan, karena yang kita butuhin adalah menghadapi itu semua, lari dari apa yang akan kita hadapin. Mantap. Oke? Oke. Oke. Udah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.